Shalom, salam jumpa kembali umat Tuhan dalam renungan masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ke-34, tanggal 28 Maret 2026. Memurnikan motivasi. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti dan menjadi pelaku firman yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Umat Tuhan, pernahkah kita merasakan hidup itu seakan hampa? Meskipun kita rajin beribadah dan melayani, batin kita tetap merasa kosong dan tidak mengalami damai sejahtera yang sejati. Jangan-jangan hal ini terjadi karena tanpa sadar kita telah salah dalam menentukan arah perjalanan iman, di mana kita lebih fokus mengejar roti atau berkat-berkat materi daripada mencari Sang Pemberi berkat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Hal inilah yang dilakukan orang banyak saat itu. Mereka mengejar Yesus, melintasi danau, karena mereka telah menerima mukjizat penggandaan roti. Karena itulah Yesus menegur mereka dengan sangat keras, sebab motivasi mereka menyimpang. Bacaan kita hari ini dari Yohanes 6 ayat 26 memperlihatkan bahwa Yesus mengetahui kedalaman hati manusia yang seringkali menjadikan Tuhan hanya sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan jasmani semata. Sebagaimana kita ketahui, hati adalah pusat kehendak. Jika hati itu telah dicemari oleh motivasi hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri, maka kehidupan rohani kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan. Dalam kenyataan seperti inilah, kita perlu memurnikan motivasi dalam mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dasar kita percaya kepadanya? Karena rotinya atau karena Dia, Sang Sumber roti itu sendiri? Namun kita perlu menyadari bahwa pemurnian motivasi adalah proses yang menyakitkan, sebab menuntut kita memiliki hati yang remuk dan mengakui bahwa selama ini kita mungkin lebih mencintai berkat-Nya daripada pribadinya. Justru di dalam keremukan hati inilah awal proses pembentukan dan pemulihan Tuhan sedang dikerjakan, agar kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali. Umat yang diberkati Tuhan, Tuhan seringkali menegur dan menyatakan kesalahan motivasi kita. Namun semua itu kerap kita sikapi dengan mengeraskan hati. Itulah sebabnya kehidupan kita tidak mengalami perubahan yang mendasar. Biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk memurnikan kembali motivasi kita dalam percaya kepada Tuhan. Dan karena kita sadar
bahwa kita adalah orang yang lemah. Biarlah kita berseru kepada Tuhan agar Dia memberikan kita kemampuan untuk tinggal dalam Roh Kudus, sehingga kita memperoleh kemampuan untuk mengalami pemulihan motivasi. Umat Tuhan yang diberkati, hari ini Tuhan hendak memanggil kita untuk membuka diri atas Tuhan yang sedang mengoreksi dan menegur kita. Responilah teguran Allah dengan hati yang remuk, dan berilah diri untuk dipulihkan oleh Tuhan, agar pelayanan dan ibadah kita menjadi murni kembali. Amin. Mari kita memasuki refleksi. Masih adakah motivasi tersembunyi dalam pelayanan atau ibadah saudara yang hanya mencari keuntungan diri sendiri? Dan sampai kapan hal itu tidak dibereskan? Apakah yang menjadi penghambat saudara untuk mencintai Tuhan melampaui segala berkat-Nya? Mari kita mengambil komitmen. Ambil satu komitmen untuk tidak pernah menunda, meminta pengampunan dan memohon pemurnian hati saat kita ditegur, dan diingatkan mengenai motivasi yang salah oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Engkau. Kiranya Roh Kudus yang telah dianugerahkan atas kami menolong dan memampukan kami untuk memiliki motivasi iman yang benar, sehingga kehidupan iman kami terus bertumbuh dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.